Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan juga cuti bersama. Presiden menegaskan jika kita semua untuk selalu waspada terhadap pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo memaparkan bahwa jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini diperkirakan akan mencapai 85 juta orang. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait. Cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga, dan hadiatolan di kampung halaman. Namun, perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan. Nah, pemirsa, itulah tadi pernyataan selengkapnya di Presiden Joko Widodo terkait dengan mudik Lebaran tahun ini. Namun kita akan melihat secara detail seperti apa prediksi jumlah pemudik pada tahun ini, khususnya untuk mereka yang menggunakan jalur darat, dan juga seperti apa langkah-langkah antisipasi jika terjadi adanya kemacetan di jalur mudik. Kita akan lihat dulu, pertama adalah prediksi jumlah pemudik Lebaran tahun 2022 tahun ini. Ini merupakan data dari Ditjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan. Untuk potensi pergerakan nasional pada tahun ini diperkirakan akan mencapai angkanya 85,5 juta orang atau sekitar 31,6%, di mana untuk puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 29 hingga tanggal 30 April 2022, sedangkan untuk puncak arus balik diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 8 Mei 2022. Di grafis berikutnya kita akan melihat seperti apa presentasi secara detail dari pemudik yang akan menggunakan jalur darat. Yang pertama, untuk hasil survei dari Kementerian Perhubungan, tepatnya dari Ditjen Hubungan Darat, ini mendapatkan survei dari para calon pemudik di mana menemukan data sebanyak 26,8% atau sekitar 2,9 juta orang memilih untuk menggunakan mobil pribadi pada saat mudik Lebaran tahun ini. Kemudian 19,8% atau sekitar 16 juta lebih orang memilih untuk menggunakan sepeda motor. Kemudian sisanya ada sebanyak 14,1 juta orang atau sekitar 16,5% memilih untuk naik bus pada saat mudik nanti. Dan selanjutnya ada sebanyak 7,6 juta orang memilih naik kereta api antar kota, kemudian 6,7 juta orang memilih untuk menggunakan mobil yang disewa, sementara 4,5 juta orang memilih mobil travel atau sekitar 5,3%. Lantas pertanyaannya, jika terjadi kemacetan, apa skenario antisipasi untuk mengurai kemacetan jika terjadi di sepanjang jalur mudik nanti? Yang pertama, terdapat ada titik potensi rawan kemacetan yang sudah diprediksi dan berpotensi terjadi. Ini terjadi diperkirakan di ruas jalur arteri atau di jalur nasional dan juga di jalan tol serta di tempat-tempat wisata. Nah, ada beberapa skema yang ditetapkan oleh Kakor-Lantas Polri dalam hal ini untuk mengurai kemacetan jika menumpuk di jalur mudik. Yang pertama sudah dilakukan kemarin, ada beberapa simulasi terkait dengan skema di dalam mudik Lebaran tahun ini dengan metode tactical floor game, di mana dalam metode tactical floor game ini dari pihak kepolisian yang ada di lapangan seperti apa mereka akan berkoordinasi, kemudian tindakan seperti apa yang akan diambil termasuk dari rekayasa lalu lintas, juga nantinya terkait dengan buka tutup dan juga kontraflow di sepanjang jalur mudik. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut ataupun dalam situasi yang padat di kendaraan itu juga dipertimbangkan dari situasi normal, kemudian padat, macet, sampai dengan situasi yang emergency atau
darurat. Namun yang perlu diingat pemirsa bahwa tahun ini tidak ada penyekatan jalan pada saat arus mudik. Ini berbeda karena 2 tahun lalu karena mudik dilarang dan tahun ini sudah diperbolehkan sehingga tidak ada penyekatan jalan di sepanjang jalur mudik. Dan kita akan melihat pernyataan selengkapnya dari Kabak Ops Korlantas Polri oleh Kombes Pol Edi Junaedi pada hari Jumat kemarin. Dia katakan bahwa titik-titik potensi kemacetan tetap ada di ruas jalur arteri atau nasional, tol, dan juga di tempat wisata. Namun demikian Polri sudah menyiapkan skema dan juga cara bertindaknya seperti yang kami paparkan tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, lantas sudah sejauh mana kesiapan sarana dan juga prasarana untuk transportasi darat? Jadi kalau kita lihat persiapannya dari Ditjenhub dan Kemenhub mengatakan bahwa untuk angkutan jalan sudah ada sebanyak 48 terminal yang disiagakan. Kemudian ada sebanyak 57.693 unit bus yang juga sudah nantinya akan dipersiapkan dalam masa angkutan lebaran tahun 2022 ini. Nah, untuk pelaksanaan inspeksi keselamatan dari Remcek juga nantinya direncanakan akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 30 April 2022. Sedangkan untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disiagakan ada sebanyak 8 lintas SDP, kemudian 215 unit kapal, dan di mana nanti pelaksanaan pemeriksaan fisik dan juga uji fungsi nantinya akan dilakukan pada minggu kedua di bulan Maret 2022, artinya sudah dilakukan pada bulan lalu. Nah, pada saat mudik lebaran tahun ini yang masih dalam masa pandemi COVID-19, ada sejumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan seperti apa protokol kesehatan COVID-19 di perjalanan darat. Kita akan lihat untuk aturannya ini diatur dalam Surat Edaran Menhub nomor 38 tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 5 April kemarin. Nah, untuk beberapa aturannya, yang pertama untuk warga ataupun para pemudik yang sudah booster, ini tidak perlu lagi menyertakan surat tes negatif COVID-19. Namun bagi Anda yang baru 2 dosis wajib menyertakan surat negatif tes antigen 3 kali 24 jam. Sementara bagi mereka yang baru menerima 1 dosis vaksin wajib negatif tes PCR 3 kali 24 jam. Bagaimana untuk mereka yang punya komorbid atau tidak memenuhi syarat untuk vaksin? Ini wajib untuk menyerahkan ataupun menyertakan negatif tes PCR 3 kali 24 jam atau untuk antigen 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk anak usia kurang dari 6 tahun ini tidak wajib untuk menyerahkan tes, namun wajib didampingi oleh pendamping yang sudah divaksin dan juga menerapkan protokol kesehatan. Di grafis berikutnya kita akan lihat juga beberapa pembatasan kapasitas angkutan moda transportasi darat. Untuk PPKM di daerah level 4 ini pembatasannya 70%, sedangkan PPKM level 3 juga sama 70%, namun untuk di daerah yang saat ini PPKM level 2 100% termasuk di level 1. Namun pembatasan kapasitas penumpang ini tidak berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk program mudik gratis. Nah, dari berbagai macam aturan ini juga diatur terkait dengan seperti apa operasional angkutan barang yang juga turut dibatasi untuk waktu pembatasan kendaraan dengan kapasitas tertentu. Kita akan lihat ada 2 pembagiannya untuk di jalan tol dan juga di jalan non-tol. Kalau di jalan tol ini ada sebanyak 7 ruas jalan tol dari Sumatera hingga ke Pulau Jawa atau hingga sampai ke Jawa Timur untuk arus mudik. Nantinya akan dibatasi dari hari Kamis 28 April sampai dengan tanggal 1 Mei pukul 12 siang. Kemudian untuk arus balik berlaku dari tanggal 7 Mei hingga tanggal 9 Mei pukul 12 siang. Nah, bagaimana dengan untuk ruas jalan non-tol atau jalur arteri? Nantinya ada berlaku di sebanyak 10 ruas jalan non-tol. Untuk arus mudik berlaku dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 1 Mei. Untuk arus balik berlaku dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei hingga pukul 22 waktu setempat. Dan pemirsa, pemerintah akan bekerja keras untuk memberi pelayanan yang secara maksimal agar pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan juga nyaman sampai dengan di kampung halaman. Namun lagi-lagi partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan yang ketat agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19.